Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan hari ini dalam program Saat Teduh bersama GKJW Jemaat Singosari yang saya beri judul Proses Penajaman. Firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 17 yang demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, perjalanan hidup setiap orang pasti penuh dengan warna. Ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit, ada kegagalan, ada keberhasilan, ada kekalahan, ada pula kemenangan, ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, dan masih banyak lagi yang lain. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai dua jenis memori yang tersimpan di dalam pikirannya. Memori positif dan memori negatif. Yang positif berisikan rentetan peristiwa atau kejadian atau kenangan yang membahagiakan, menyenangkan, membangkitkan semangat hidup. Sementara memori negatif berisi kenangan, pengalaman atau peristiwa atau segala hal yang menimbulkan kekecewaan, luka hati, sakit hati, kecewa, mematahkan semangat hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, memori mana yang sering muncul di dalam pikiran kita? Apakah hati dan pikiran kita dibelenggu oleh kenangan-kenangan masa lalu yang menyakitkan, yang membuat kita semakin terpuruk? Selama kita masih terbelenggu oleh masa lalu yang kelabu, kita takkan pernah bisa menatap hari esok dengan pasti, karena kita masih menoleh ke belakang. Apabila kita masih terbelenggu oleh hal-hal semacam ini, ingatlah nasihat Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayat 1-2 yang mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ingatlah bahwa masa lalu itu sudah berlalu dan takkan mungkin bisa terulang kembali. Kita takkan bisa memperbaiki masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah mengisi waktu sekarang dengan sebaik mungkin, tanpa terpengaruh pada pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Jadi, jadikanlah masa lalu sebagai pembelajaran hidup yang berarti. Mungkin saja Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal pahit di masa lalu dengan maksud yang indah, yaitu Allah hendak menajamkan karakter kita, menajamkan kesabaran kita, melatih iman, melatih ketekunan, dan menguji kesetiaan, melatih penguasaan diri, mengajar, mengampuni orang lain, dan sebagainya. Hari ini merupakan penghujung tahun 2022. Biarlah apa yang sudah terjadi dan sudah kita alami sepanjang tahun ini menjadi pendorong kita untuk lebih maju, tak lagi mengulang kembali kesalahan dan kegagalan. Marilah kita berbenah diri, bersihkan hati, dan melepaskan hal-hal yang menyakitkan, kekecewaan, kegagalan, permusuhan, dan yang sebagainya. Tanamkan semangat yang positif, senantiasa bersyukur dan percaya pada Allah kita yang luar biasa. Mari kita akhiri tahun ini dengan sukacita dan damai di hati. Ucapkan selamat tinggal pada tahun yang lama, yang mungkin merupakan tahun yang penuh dengan kenangan pahit. Kita persiapkan hati dan hidup kita menyambut tahun baru, tahun dengan lebih banyak sukacita dan harapan baru. Rahmat Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus kiranya melingkupi kehidupan saudara dan saya. Amin.